Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Umi Asi. Jadi di video hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian apa sih penyebabnya sekarang ini warung jualan itu sepi, alias warung jualan aku juga sepi teman-teman. So bagi teman-teman yang penasaran bisa simak video ini sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga supaya nggak ketinggalan ide-ide kreatif lainnya. Jualan itu pasti ada pasang surutnya ya teman-teman. Ada masanya kita itu jualan itu pas rame-ramenya, dan ada masanya jualan kita itu pas sepi-sepinya. Dan sekarang ini musim hujan banget ya di rumah aku, alhamdulillah. Ini tuh jualannya tuh pada merasa sepi teman-teman. Bukan hanya di warung jualan aku aja yang merasa begitu. Ternyata untuk tetangga-tetangga aku, bahkan tempenya suami aku yang biasanya jualan di pasar, itu juga merasa sepi teman-teman. Jadi emang hari ini, ataupun bukan hari ini, maksudnya tuh beberapa hari ini, itu tuh jualannya tuh semua pada sepi teman-teman. Jadi wajar banget kalau jualan itu sepi. Kadang banyak banget komentar-komentar dari teman-teman atau DM dari Instagram, Mbak, aku hari ini hanya dapat uang 5.000 aja jualan hari ini. Kadang ada aku hanya dapat uang 2.000 aja. Padahal aku udah banyak banget berbagai macam jualan, udah aku pajang di teras rumah atau udah aku dep seperti itu. So Mbak Umi Asi, emang penyebabnya apa sih kok kira-kiranya jualan itu bisa sepi, dan pastinya juga solusinya seperti apa. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau jualan itu kita itu selalu ada pasang surutnya. Meskipun jualan itu ada sepinya atau ada ramenya, kita sebagai seorang penjual itu juga nggak boleh kaget ya. Pasti ada seperti itu. Soalnya nggak selalu terus-menerus itu kita punya pelanggan yang selalu berdatangan, dan pastinya warung jualan kita selalu rame terus seperti itu. Jadi emang banyak banget di daerah aku itu anak-anak yang biasanya berlalu-lalang di teras rumah aku atau main-main. Itu biasanya aku tanyain, terus kemudian udah aku lihat lah ya dari biasanya lingkungan itu seperti apa, ibu-ibunya itu juga aku lihat teman-teman. Kira-kira kenapa sih penyebabnya kok anak-anak sekarang ini jarang jajan, padahal kalau anak-anak itu identik dengan jajan teman-teman. Penyebab yang pertama menurut aku karena penghasilan orang-orang itu pada menurun, atau pas musim hujan gini kalau di desa itu biasanya namanya paceklik atau hari-hari gak ada uang, atau lagi musim gak ada uang gitu ya, kayak paceklik banget, pekerjaan susah. Apalagi kalau udah menginjak musim hujan seperti ini kan biasanya kan kalau orang desa, di rumah aku kebanyakan kerjanya kan petani ya teman-teman ya. Jadi wajar banget kalau udah musim hujan kayak gini biasanya kerjaan itu sepi teman-teman. Jadi wajar banget kalau anak-anaknya itu juga jarang jajan, itu juga mempengaruhi loh ya teman-teman ya. Jadi makanya kalau kita itu sebagai seorang penjual, kita juga harus tahu kenapa sih, penyebabnya apa sih kok kira-kira warung jualan kita itu sepi. Dan makanya kita harus tetap positive thinking ya teman-teman ya. Terus penyebabnya yang kedua, paling anak-anak itu sudah masuk sekolah teman-teman. Kenapa kok warung jualan kita itu sepi? Mungkin anak-anak sekarang dibatasin mulai jajannya, karena emang anak-anak sekarang itu kan banyak banget ya kegiatannya, mulai dari sekolah pagi, terus kemudian nanti les untuk sekolah pagi, terus kemudian nanti sekolah TPQ, dan kemudian ke musola. Jadi banyak banget sekarang itu anak-anak kegiatannya, dan itu semua harus minta saku teman-teman. Jadi mereka juga dibatasin sama orang tuanya mungkin ya, untuk jajannya, terus kemudian untuk sakunya seperti itu. Makanya kita juga harus tahu teman-teman, kalau anak-anak itu kan kegiatannya banyak, apalagi kalau udah masuk sekolah itu jajannya itu udah mulai dari ditata ya, mulai dari untuk sekolah pagi, terus kemudian untuk lesnya nanti jajan lagi, terus kemudian untuk ke musolanya, ke TPQ-nya itu juga jajan lagi seperti itu. Jadi wajar banget kalau warung jualan kita itu sepi, mungkin anak-anak lagi masuk sekolah. Kemudian penyebabnya sepi jualan kita itu apalagi, mungkin ada saingan tetangga, atau tetangga kalian lebih banyak jualannya atau lebih murah dari jualan kalian. Itu udah pernah aku bahas di video bawah teman-teman, kalian bisa langsung lihat gimana sih caranya kita itu menghadapi tetangga-tetangga yang sukanya itu menyaingi usaha kita atau copyright
usaha kita. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau untuk tetangga yang juga sama-sama jualan, menurut aku itu ngefeknya emang ngefek banget untuk warung jualan kita, apalagi yang mereka itu jual itu lebih lengkap dari kita. Tetapi tergantung teman-teman, kalau kita tetap istiqomah untuk buka jualan, insya Allah rezeki itu nggak akan kemana ya. Pasti kita tetap ada pembelinya dan pastinya jualan kita itu tetap laku seperti itu. Terus karena emang perekonomian sekarang itu lagi surut, pekerjaan juga lagi susah, mungkin kalian menggunakan uang modal jualan kalian itu buat kebutuhan pribadi atau kebutuhan sehari-hari keluarga kalian. Terus kemudian kalian nggak bisa kulaan atau nggak bisa nambahin jajanan atau nambahin lainnya di warung jualan kalian. Terus kemudian jualan kalian sepi karena emang jualan kalian itu udah nggak rame lagi, mulai dari jajannya udah kopong-kopong, terus kemudian rasa-rasanya udah nggak bervariasi lagi. Terus kemudian kalian juga jualannya tuh hanya ciki-ciki, es, itu aja teman-teman. Nggak ada yang menarik sama sekali atau kreatif sama sekali. Itu bisa jadi para pembeli itu lebih lari ke warung-warung yang biasanya lebih lengkap seperti itu. Mungkin teman-teman juga merasa penyebab warung jualan kalian itu seperti apa, bisa komentar di bawah supaya nanti untuk teman-teman yang sama-sama jualan di teras rumah atau jualan jajanan ciki seperti aku itu juga sama, atau mungkin juga merasakan hal yang sama seperti itu. Terus Mbak Umi Asih, kira-kira gimana sih solusinya supaya nanti warung jualan kita itu ada pembeli lagi, terus kemudian rame lagi, dan pastinya laku lagi teman-teman. Jadi aku akan kasih beberapa tips. Semoga untuk teman-teman yang sama-sama jualan seperti aku, atau jualannya itu mungkin di pasar atau yang lainnya, atau bahkan itu gerobak keliling, itu akan bermanfaat banget buat teman-teman, apalagi buat warung-warung seperti aku juga. Yang pertama, kita harus banyak-banyak berdoa. Pasti itu teman-teman ya, banyak-banyak berdoa, minta sama Allah, ya Allah, kenapa sih kok jualan aku itu sepi? Kasih pembeli yang banyak, kasih rezeki yang lancar, berkah, barokah seperti itu. Itu pokoknya setiap habis sholat, terus kemudian setiap kalian habis berdoa, itu pasti kalian banyak-banyak sholawat juga teman-teman. Menurut aku ini sholawat yang paling kenceng banget menurut aku untuk penarik rezeki dari arah manapun. Makanya kalau bisa untuk nanti nungguin pembeli, kalian banyak-banyak sholawat. Entah itu nanti sholawat Jibril, sholawat yang panjang, entah itu yang pendek, itu terserah kalian. Yang penting kita itu selalu dalam sholawat. Terus kemudian berdoa. Kenapa sih Mbak Umi Asih kok selalu berdoa, harus sholawat? Kalau kita itu nggak minta sama yang di atas, kita itu minta lagi sama siapa? Gitu kan ya logikanya ya. Makanya kalau bisa teman-teman itu banyak-banyak berdoa, minta sama Allah rezekinya dilancarin. Terus kemudian kalau udah lancar, kasih rezeki yang barokah. Biasanya kalau rezeki yang barokah itu tidak akan pernah habis-habis, meskipun rezekinya itu sedikit teman-teman. Makanya kalau bisa teman-teman banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sholawat, untuk nanti siapa tahu kalau kita banyak-banyak sholawat juga, nanti banyak juga anak-anak yang beli di warung kita. Jadi seperti itu, pokoknya kalian jangan lupa untuk berdoa dan sholawat ya teman-teman ya. Terus kemudian tetap positive thinking teman-teman. Jadi kasih solusi-solusi pada diri sendiri. Hari ini emang warung jualan aku sepi, mungkin hari ini anak-anak lagi nggak jajan atau nggak pengen jajan, mungkin anak-anak lagi masuk sekolah, mungkin anak-anak lagi nggak pengen jajan dulu, atau anak-anak lagi ibunya nggak punya uang, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita sebagai seorang penjual selalu positive thinking, selalu kita percaya bahwa Allah itu pasti memberi rezeki kepada kita. Insya Allah kita itu nggak akan gelisah, nggak akan bingung, dan pastinya nggak akan puyeng teman-teman. Makanya kalau bisa kalian harus banyak-banyak positive thinking juga, bahwa nanti anak-anak mungkin lagi nggak punya uang orang tuanya, mungkin anak-anak sekarang lagi masuk sekolah pagi, makanya uang sakunya dibatasin seperti itu. Terus kemudian solusinya lagi, kemudian kalau kalian udah merasa warung jualan kalian itu sepi, solusinya lagi itu adalah kalian bisa menambahkan ide-ide kreatif di warung jualan kalian.
biasanya untuk menarik pembeli itu pastinya. Jadi kalau kita itu menambahkan varian terbaru, entah itu nanti jualan baru atau mungkin kalian punya ide kreasi yang baru, mungkin itu bisa menarik pembeli ke warung jualan kalian seperti itu. Jadi kalau kita sebagai seorang penjual itu pasti harus punya ide-ide kreatif supaya nanti warung jualan kita tetap berjalan dan tetap ada pembeli. Kalau teman-teman udah merasa mampet atau udah merasa bingung, kalian bisa cari solusi-solusinya itu jualan makanan online atau jualan makanan DO atau COD yang biasanya bisa diantarkan di rumah seperti itu teman-teman. Insya Allah nanti orang-orang itu juga akan tahu kalau kalian jualan online, dan kemudian orang-orang akan beli di warung jualan kalian meskipun lewat online ataupun lewat offline seperti itu. Jadi entah nanti kalian mau online maklor, atau entah kalian mau online cilok seperti aku, atau kalian mau online makanan yang lainnya seperti itu, tergantung kalian mau masak seperti apa. Ya, jadi itu tadi ya solusinya, beberapa solusi dari aku. Kira-kiranya apa sih penyebabnya warung jualan sepi? Mungkin beberapa solusi itu menurut aku bisa bermanfaat buat teman-teman para pejuang receh dan para teman-teman di luar sana yang punya warung jualan juga seperti aku. Pokoknya kita sebagai seorang penjual harus tetap semangat selalu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa teman-teman kasih like-nya, kasih saran kritiknya di bawah ya teman-teman ya. Kita sama-sama pejuang receh, harus sama-sama saling dukung supaya tetap berpemasukan atau dapat pendapatan seperti itu. Seperti biasa teman-teman, kalau kalian suka banget dengan Shopee haul barang murah, teman-teman bisa langsung berkunjung ke link aku Racun Shopee Umiasih di bawah linknya. Jadi banyak banget barang-barang yang udah pernah aku rekomendasiin, mulai dari barang-barang jualan aku, terus kemudian biasanya kayak pompa galon, terus kemudian kaos jumbo yang aku pakai, itu semua belinya di Shopee. Teman-teman bisa langsung klik Racun Shopee Umiasih di bawah. Untuk teman-teman pengen tahu kegiatan singkat aku, teman-teman bisa langsung follow TikTok aku di bawah ya. Jadi banyak banget udah kegiatan aku yang singkat-singkat biasanya di TikTok teman-teman. So, terima kasih yang sudah tonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.